Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Nah, kelompok 5 beranggotakan 7 orang, yaitu saya sendiri, Aisyah Bunga Rahmatika, Baron Irvani, Diana Sari, Erafika, Vanessa Slawati, Intan Wulandari, dan Laili Hafizah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. A. Definisi demokrasi. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk menentukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat. Dalam sejarah ketatanan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami fluktuasi. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Pengertian demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Istilah kedaulatan rakyat itu sendiri biasa dikembangkan oleh para ilmuwan sebagai konsep filsafat hukum dan filsafat politik. Sebagai istilah, kedaulatan rakyat itu lebih sering digunakan dalam studi ilmu hukum daripada istilah demokrasi yang biasa dipakai dalam ilmu politik. Namun, pengertian teknis keduanya sama saja, yaitu sama-sama berkaitan dengan prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di samping itu, penggunaan kedua istilah ini juga terkait dengan perbedaan tradisi keilmuan dan praktik yang berbeda antara Eropa Barat dan Eropa Timur. Di zaman modern, wacana demokrasi tumbuh berkembang dalam alam pikiran individualisme, liberalisme Barat. Sedangkan wacana kedaulatan rakyat populer di dalam tradisi keilmuan Eropa Timur yang lebih menghargai paham sosialisme yang didasarkan atas sikap-sikap kritis terhadap individualisme liberalisme Eropa Barat. Demokrasi ekonomi. Pengertian demokrasi ekonomi berkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Ada dua istilah dari pengertian demokrasi ekonomi. Yang pertama, istilah dari Eropa Barat, dan yang kedua, istilah dari Eropa Timur. Penggunaan kedua istilah ini juga terkait dengan perbedaan tradisi keilmuan dan praktek yang berbeda antara Eropa Barat dan Eropa Timur. Di zaman modern, wacana demokrasi tumbuh dan berkembang dalam alam pikiran individualisme liberalisme Barat. Sedangkan wacana kedaulatan rakyat populer di dalam tradisi keilmuan Eropa Timur yang lebih menghargai paham sosialisme yang didasarkan atas sikap-sikap kritis terhadap individualisme liberalisme Eropa Barat. Karena itu, demokrasi dalam wacana ilmu politik menurut tradisi Eropa Barat biasanya hanya mencakup pengertian-pengertian demokrasi di lapangan kehidupan politik. Selanjutnya, kedaulatan dan kemandirian rakyat atau sumber-sumber ekonomi. Negara tidak boleh berlepas tangan atau melempar beban secara tidak tanggung jawab. Itulah gunanya bangsa kita membentuk negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ini. Negara ini didirikan untuk, seperti diistilahkan oleh Bung Hatta, menjadi negara pengurus, yaitu negara yang para pengelolanya mengurusi nasib rakyatnya. Indonesia adalah negara pengurus di mana pengelolanya sibuk melayani kepentingan seluruh rakyatnya tanpa diskriminasi. Baru dengan begitu, organisasi negara kita dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian bangsa. Sebagai perwujudan dari cita-cita sebuah bangsa yang benar merdeka dan berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin selanjutnya tentang demokrasi ekonomi. Gagasan demokrasi ekonomi tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita.
UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya dalam pemegang kekuasaan tertinggi negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Konstitusi perekonomian, yaitu prinsip-prinsip perekonomian nasional yang harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi yang jelas termasuk dalam Undang-Undang 1945 yang menyebabkan konstitusi kita berbeda dari negara lain. Contoh, konstitusi Amerika Serikat yang sama sekali tidak mengatur urusan perekonomian dalam konstitusi, karena para perumus konstitusi Amerika Serikat berpandangan bahwa urusan perekonomian mutlak merupakan urusan pasar, sehingga tidak perlu diatur dalam konstitusi. Setelah reformasi melalui perubahan keempat tahun 2002 dilengkapi menjadi perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, Undang-Undang 1945 dewasa ini telah makin tegas mempermaklumkan diri sebagai konstitusi ekonomi, yang artinya semua kebijakan ekonomi yang kita kembangkan haruslah mengacu pada Undang-Undang 1945. Dalam perjalanan sejarah, pendapat yang sudah mentafsirkan ketentuan pasal 33 Undang-Undang 1945 menurut alur pemikirannya sendiri, yaitu seolah-olah adanya pasal 33 itu tidak mempunyai makna sama sekali. Kembangan demokrasi tidak lagi semata-mata dipengaruhi oleh jaringan sosial bersifat konvensional atau tatap muka sebagai akibat dari kemajuan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Demokrasi bergerak dengan melibatkan bentuk jaringan sosial melalui perubahan-perubahan bersifat online. Selain media online, ada juga situs jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, blog, dan lainnya yang secara tidak langsung mampu mempengaruhi proses demokratisasi politik, tidak saja di Indonesia tetapi juga di berbagai belahan dunia. Internet berkontribusi nyata untuk mendemokratisasikan keterlibatan politik. Oleh sebab itu, dalam rangka mendorong ke arah demokratisasi politik, para politisi sudah seharusnya bisa memanfaatkan media jaringan sosial di internet guna menyampaikan gagasan, tindakan, serta melakukan aktivitas politik lain untuk pembinaan konstituen dan masyarakat luas. Menurut Leguy dan Bieber, kebebasan memperoleh atau memberikan informasi secara efektif lebih penting daripada potensi mendapatkan akses dalam proses politik digital. Dari pendapat tersebut menyatakan bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya merupakan perantara lintas batas dalam menyajikan dan mengakses informasi bagi publik. Poin pentingnya terletak pada kemampuan publik untuk memanfaatkan informasi yang tersedia bagi pembentuk opini mereka terhadap masalah-masalah publik yang akan mempengaruhi pembentukan kebijakan publik. Rakyat terlibat dalam fungsi-fungsi legislatif dan pengadilan, karena konsep kewarganegaraan Athena menuntut keikutsertaan mereka dalam fungsi-fungsi ini. Jika dikaitkan dengan keberadaan teknologi informasi dan komunikasi, maka perwujudan konsep kewarganegaraan sebagaimana yang dipersyaratkan demokrasi langsung ala Athena tampaknya akan tercipta lebih baik. Melalui media teknologi yang tersedia, warga Indonesia akan dengan sangat mudah terlibat dan melibatkan diri dalam segala aspek yang menyangkut kehidupan bersama.